Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Supriyadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konstitusi yang ada di HMI. HMI adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Sebelum kita membahas terlebih dahulu tentang konstitusi HMI, maka kita harus terlebih dahulu tahu dulu apa itu konstitusi. Nah, sebelum kita membahas tentang konstitusi, maka kita tidak jauh membahas tentang hukum. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu hukum? Ya, hukum adalah segala sesuatu yang berupa aturan yang wajib dipatuhi oleh sekelompok masyarakat di dalam suatu wilayah tersebut. Aturan ini memiliki sanksi bagi pelanggar. Jadi hukum ini nih tidak bisa dilanggar. Kenapa? Karena dia itu bersifat memaksa. Jadi setiap para pelanggar itu akan ada hukum, baik itu hukum penjara atau hukum pidana, bahkan atau ada sanksi sosialnya. Hukum juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hukum tertulis dan yang kedua ada hukum tidak tertulis. Apa sih bedanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis? Oke, mari kita bahas tentang hukum yang tertulis terlebih dahulu. Yang pertama adalah hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang bisa kita lihat. Biasanya hukum tertulis itu, bukan biasanya sih, tapi lebih tepatnya hukum tertulis itu dilemparkan, dibukukan atau dibukukan. Kenapa? Karena ya itu tadi namanya tertulis, berarti ada buktinya gitu. Dapat kita lihat secara nyata, secara fisik gitu. Lalu apa saja sih hukum-hukum tertulis itu? Nah, kalau dari hukum tertulis, kalau di Indonesia yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian turunannya ada TAP MPR, undang-undang, peraturan perundang-undang atau perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Peraturan daerah ini juga terdiri dari peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kecamatan, kelurahan, bahkan perdes, ada peraturan desa, itu yang paling bisa kata paling bawah. Setelah kita membahas tentang hukum tertulis, lalu yang kedua tadi ada hukum tidak tertulis. Kenapa sih dia dikatakan hukum tertulis? Karena hukum ini lahir dari suatu kebiasaan masyarakat gitu. Hukumnya tidak dibukukan, jadi tidak ada bukti fisik bahwa itu hukumnya gitu. Tapi orang-orang tahu bahwa itu adalah sebuah hukum dan itu tidak boleh dilanggar. Contohnya adalah hukum adat. Kalau kita bisa beri contoh, adalah satu hukum adat itu adalah hukum perzinahan. Kenapa? Dalam perundang-undangan di Indonesia itu hukum perzinahan itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak mengatur tentang perzinahan. Tetapi di hukum tidak tertulis ini mengatur hal tersebut. Ya, adalah hukum ada tadi mengatur tentang perzinahan. Salah satu sanksi yang diberikan adalah sanksi sosial. Ada kalau sering kita dengar itu adalah cuci kampung. Ada banyak hal-hal yang diberikan sanksi, itu sanksi sosial, tapi tidak bersifat pidana. Hukum, bagaimana seseorang mengatur tentang suatu pelanggaran yang terjadi gitu. Masa ada orang maling kita biarkan saja, terus kita melapornya kemana gitu. Di mana letak keadilan? Itu makanya orang sering mengatakan letak keadilan. Keadilan di sini bukan berarti kesetaraan ya. Bukan berarti keadilan itu kesetaraan, tetapi keadilan dimaksud di sini adalah sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Ada hukum yang mengatur tentang porsinya masing-masing. Bukan berarti dalam konteks dua-duanya maling, tetapi dengan jumlah yang berbeda itu tidak bisa disamakan karena mereka mempunyai porsi yang masing-masing dan kebutuhan dari hal itu masing-masing gitu. Nah, selanjutnya adalah kepastian. Hukum ini semua aturan itu jelas, pasti sampai yang paling awam pun tahu tentang adanya hukum ini. Lalu yang ketiga ada kemanfaatan. Ini bisa kita katakan adalah manfaat dari hukum. Apa sih yang kita rasakan, kebaikan atau sesuatu yang kita peroleh dari adanya hukum ini? Itulah yang dapat kita ambil dari 3 tujuan hukum tadi. Lalu selanjutnya dari kita ada tentang fungsi hukum. Apa sih fungsi hukum ini? Nah, kita pasti bertanya-tanya, kenapa sih hukum dibuat gitu kan? Jadi fungsi hukum ini apa gitu? Hukum ini fungsinya yang pertama itu untuk mengatur dan mengontrol jalannya sosial kemasyarakatan. Yang kedua itu sebagai alat menciptakan keadilan dan menghadirkan kesejahteraan. Kenapa? Dengan adanya hukum ini kehidupan sosial itu lebih tertata, lebih terarah, apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan gitu. Jadi lebih tertata.
eh, asas fiksi hukum ini adalah anggapan di mana semua orang itu tahu gitu tentang hukum ini. Misalnya hukum ini dibuat hanya tahu orang-orang yang mengerti tentang hukum, orangnya sekolah. Tetapi ketika ada orang yang berada di suatu wilayah tersebut, dia tidak tahu tentang hukum itu, dia benar-benar tidak tahu, maka pemerintahan atau orang berwenang di daerah tersebut mengatakan itu adalah pelanggaran. Bagaimanapun mereka dianggap sudah tahu hukum itu. Mereka dianggap sudah tahu tentang apa pelanggaran yang akan mereka terima atau apa sanksi yang mereka terima atas pelanggaran mereka tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur hukum. Yang pertama itu ada seperangkat aturan, yang kedua itu dibuat oleh lembaga berwenang. Jadi tidak semua orang bisa membuat hukum gitu, karena ada orang-orang berwenang untuk membuat hukum ini. Selanjutnya adalah sifatnya memaksa. Kenapa kita katakan memaksa di sini? Memaksa berarti semua orang harus mengikuti aturan tersebut karena itu wajib gitu. Karena itu mempunyai sanksi bagi para pelanggarnya. Jadi hukum ini harus dipaksa gitu, sifatnya memaksa. Selanjutnya yang keempat itu adalah sanksi bagi pelanggar. Kenapa? Pada hukum ini semua pelanggaran yang dilakukan itu ada sanksinya loh. Ada hal-hal yang mengatur kenapa pelanggaran itu akan diberi hukuman apa gitu, hukum pidana atau hukum penjara atau hukum gitu. Oke, itu ada teman-teman saya, mohon maaf, tapi tidak apa-apa menambah pembahasan ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi dan masih tentang pembahasan tentang hukum. Setelah kita tahu lebih dalam tentang apa itu hukum tadi, fungsinya, unsur-unsurnya, maka sekarang kita bakal membahas konstitusi. Konstitusi ini adalah hukumnya termasuk dalam bagian hukum tertulis. Dia itu adalah peraturan perundang-undangan tertinggi. Selanjutnya konstitusi ini dikodifikasi atau dibukukan berupa lembaran-lembaran. Konstitusi itu ada yang sebagai umat Islam, konstitusi sebagai warga negara, dan konstitusi sebagai organisasi. Jadi semua konstitusi itu merupakan peraturan tertinggi, di mana dia itu tidak menjelaskan semuanya, tetapi dia memberi pokok pembahasan gitu, inti dari apa yang akan dijabarkan nanti oleh haki yang dibawanya gitu, turunan yang dibawanya. Jadi konstitusi ini merupakan, bisa kita katakan, induk gitu. Dia mempunyai semacam pokok pembahasan di mana tetapi di mana yang dibawanya nanti, yaitu seperti tap MPR, perundang-undangan, itu akan membahas lebih detail, lebih dalam tentang apa sih pelanggarannya, apa sih maksud dari hukum ini, dan apa sih yang harus kita lakukan. Nah gitu dari hal itu tersebut. Lalu kita setelah membahas semua tentang konstitusi, maksud dari hukum, dan kita langsung beralih ke HMI. HMI punya nggak sih konstitusinya? Punya. HMI juga punya konstitusi atau hukum, induk dari hukum tersebut. Salah satu contohnya yaitu ada, kita sebutnya anggaran dasar himpunan mahasiswa Islam, di mana di sana memberi pokok-pokok pembahasan tentang peraturan yang ada atau sesuatu yang apa sih tentang HMI ini, di situ membahasnya. Oke, untuk lebih detail mungkin di video selanjutnya ya teman-teman. Untuk saat ini kita membahas tentang yang pokok-pokoknya dulu. Terima kasih. Bila ada kesalahan, saya harap teman-teman yang lain yang menonton ini bisa memberi motivasi atau memberi kesan pesannya terhadap video ini. Kenapa? Pertama, saya juga masih belajar, saya juga masih haus akan ilmu dan masih butuh banyak pembelajaran yang baru gitu. Jadi jika ada teman-teman yang memberikan masukan, saya terima dengan ikhlas gitu. Saya terima tentang semua peraturan itu. Terima kasih. Saya Rendy Supriyadi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.